Kewirausahaan pasti sering dengar kan? Tapi sebenarnya ini apa sih? Ternyata ini tuh lebih dari sekedar bisnis atau cari untung. Ini soal sebuah kekuatan yang bentuknya macam-macam. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng kekuatan itu. Kita telusuri anatominya lewat 3 kisah penciptaan yang beda banget, tapi sama-sama luar biasa. Oke, yuk kita gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang bikin seseorang mau bangun sesuatu dari nol? Apa percikan api yang nyalain semangat itu? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita pas kita ngikutin jejak 3 wirausahawan dengan kisah hidup yang bener-bener beda. Setiap cerita hebat pasti ada kenapanya kan? Nah, di bagian pertama ini kita bakal kenalan sama 3 wirausahawan dan kita coba ungkap dorongan kuat di balik mereka. Ini adalah kisah tentang motivasi. Cerita pertama kita dimulai dengan kalimat ini, dari seorang bernama Sugimun. Coba deh bayangin situasinya. Seorang pria di kursi roda masuk ke showroom mobil mewah. Bukannya dilayanin, dia malah dikasih uang receh, dikira pengemis. Jawaban Sugimun ini, wah ini bukan sekedar jawaban biasa, tapi kayak pernyataan sikap, pernyataan soal harga diri. Nah, di balik jawaban yang nusuk itu, ada tekad yang keras banget. Sugimun, yang nggak pernah sekolah formal dan punya keterbatasan fisik, nggak mau nyerah gitu aja sama keadaan. Dorongan utamanya itu simple, mandiri. Dia pengen banget nggak bergantung sama belas kasihan orang lain. Semangat kayak gini nih yang jadi fondasi ceritanya. Oke, dari cerita perjuangan pribadi, kita lompat ke visi yang lebih besar. Visi buat bangsa. Ini adalah Tayyip Muhammad Gobel, dan ini jawaban legendaris dia ke Presiden Soekarno. Waktu ditanya kenapa milih bisnis radio, jawabannya bukan soal untung, tapi soal cita-cita besar buat negaranya. Dari jawabannya tadi, kebayangkan kalau dorongan Gobel itu jauh lebih besar dari sekedar pabrik dan jualan. Dia ngelihat radio itu sebagai alat pemersatu, jembatan informasi yang bisa nyambungin pulau-pulau di seluruh Indonesia. Buat dia, ini bukan cuma bisnis. Ini tuh misi buat bangun bangsa. Keren ya? Lewat gelombang radio. Nah, buat percikan api yang ketiga, kenalan yuk sama Singgih S. Kartono. Dia ini seorang sociopreneur, wirausahawan yang motivasi utamanya itu dampak sosial. Bukannya ngejar sukses di kota besar, dia malah milih pulang kampung. Dia lihat ada potensi di desanya dan bertekad buat ngebangunin potensi itu dari dalam. Jadi, kita udah lihat 3 kenapa yang beda banget. Buat Sugimun, apinya itu soal harga diri. Buat Gobel, itu visi buat satu negara. Dan buat Kartono, itu soal komunitas lokalnya. Motivasinya beda-beda, tapi tujuannya sama, bikin sesuatu. Punya kenapa yang kuat itu penting, tapi gimana caranya juga nggak kalah penting. Yuk sekarang kita geser dari motivasi ke cara mereka eksekusi idenya. Ini adalah kisah tentang seni mencipta. Nah, pas kita ngomongin soal bikin sesuatu, ada 2 kata kunci nih. Yang pertama, kreatif. Ini bukan cuma soal seni, tapi soal kemampuan buat ngelahirin sesuatu yang benar-benar baru. Ini soal mengubah imajinasi jadi sesuatu yang beneran ada dan original. Nah, kalau kreatif itu bikin yang baru dari nol, inovatif itu bikin yang udah ada jadi lebih baik. Jadi, orang yang inovatif itu ngelihat sesuatu yang udah ada, terus nanya, gimana ya caranya biar ini jadi lebih oke, lebih efisien, lebih berguna? Dua-duanya ini penting banget buat kemajuan. Nah, lihat gambar ini deh. Ini tuh intisari dari proses gimananya. Di balik setiap produk keren, ada kerja keras yang detailnya bukan main. Setiap bisnis besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil kayak gini. Sabar, nyolder satu komponen ke komponen lain. Ini metafora yang pas banget buat proses menciptakan sesuatu. Ini jadi ingat awal mula perjalanan Sugimun kan? Dia nggak mulai dari pabrik gede. Dia mulai dari lapak kecil di pinggir pasar. Alatnya seadanya. Kepercayaan pelanggan itu dia bangun pelan-pelan banget, satu persatu, dari satu servis ke servis lainnya. Beda lagi sama kreativitasnya Singgih Kartono, wujudnya lain banget. Lihat deh radio kayu Magno ini. Ini bukan cuma radio biasa, ini udah kayak karya seni. Dia gabungin desain ramah lingkungan, pakai kayu lokal, dengan keahlian tangan yang presisi banget. Hasilnya, produk yang kualitasnya diakui dunia. Nah, kalau cara bagaimananya Gobel, ini soal skala dan visi industri yang gede banget. Lihat deh timeline ini, perjalanannya luar biasa banget. Dari ide simpel karena dengerin pidato presiden, dia bangun kerajaan bisnis. Kuncinya apa? Inovasi teknologi, kerjasama strategis sama perusahaan global, dan kemampuan buat produksi massal. Visinya jadi nyata dan nyampe ke jutaan orang. Oke, kita udah bahas kenapa dan gimana. Sekarang pertanyaan puncaknya, apa? Hasilnya apa? Apa dampak yang mereka ciptakan? Nilai apa sih yang lahir dari semua perjuangan dan inovasi mereka? Biar ngerti dampaknya, kita harus paham satu konsep penting ini, nilai tambah.
Ini bukan cuma soal untung rugi di atas kertas ya. Nilai tambah itu artinya bikin sesuatu jadi lebih berharga dari sebelumnya, bisa secara ekonomi, sosial, atau bahkan personal. Inilah nilai yang mereka ciptakan. 150 juta rupiah per bulan. Ini omset Sugimun. Angka yang gede banget kan? Ini bukti kesuksesan finansialnya. Tapi, kalau kita cuma lihat duitnya, kita bakal kelewatan bagian terbaik dari ceritanya. Ini bukan akhir dari ceritanya. Nah, ini dia nilai tambah Sugimun yang sebenarnya. Tokonya dikasih nama Cahaya Baru, dan itu ada artinya. Dia mendedikasikan dirinya buat ngelatih anak-anak muda difabel dan yatim piatu, ngasih mereka skill dan kesempatan yang sama. Jadi dia nggak cuma bangun bisnis buat dirinya sendiri, dia nyalain harapan buat orang lain. 1 juta. Itu jumlah radio yang diproduksi pabrik Gobel cuma dalam 10 tahun pertama. Coba deh kita bayangin bentar dampaknya. Itu artinya ada 1 juta rumah di seluruh Indonesia yang bisa dengerin berita dan informasi. Dia bener-bener nepatin janjinya ke Bung Karno, nyambungin satu bangsa. Terus nilai tambahnya Kartono, wah dia bawa nama desanya ke panggung dunia. Penghargaan-penghargaan keren dari London, Jerman, sampai Jepang ini bukan sekedar piala, ini tuh bukti nyata kalau produk yang lahir dari desa kecil di Temanggung bisa bersaing dan diakui kualitasnya di tingkat global. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita bisa lihat nilai tambah yang mereka ciptakan itu punya banyak sisi. Dari sukses secara finansial, mereka melahirkan dampak sosial yang jauh lebih besar. Sugimun ngasih kekuatan ke anak-anak muda, Gobel nyambungin satu bangsa, dan Kartono bikin desanya hidup lagi. Mereka buktiin kalau wirausahawan sejati itu nggak cuma bangun perusahaan, mereka bangun masa depan. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, kelihatan kan? Mau itu didorong oleh perjuangan harga diri, visi buat negara, atau cinta buat komunitas, dorongan buat berkarya itu hasilnya selalu lebih besar dari sekedar bisnis. Hasilnya itu nilai, harapan, dan warisan. 3 orang, 3 cerita, 3 warisan yang luar biasa. Setelah dengerin cerita mereka, pertanyaan terakhir ini bukan buat mereka, tapi buat kita semua. Dengan semangat, skill, dan kepedulian yang kita punya, coba deh tanya ke diri sendiri, nilai apa sih yang mau kamu ciptakan?